Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibun Nahar. Kelompok saya terdiri dari Muhammad Riyandana dan Arya Pramudia. Di sini tugas konten digital Pancasila, materi yang kami ambil yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Dalam materi ini ada penjelasan tentang periode pengusulan Pancasila, periode pengesahan Pancasila, dan periode perumusan Pancasila. Berikut penjelasannya dijelaskan oleh Muhammad Riyandana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Riyandana, Saibun Nahar, dan Arya Pramudia. Baik, di sini kelompok saya mengambil materi di bab 2, yaitu berjudul Bagaimana Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah atau istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Perlu Anda ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang mewakili kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar Indonesia merdeka. A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang ke-1, periode pengusulan Pancasila. Sebagaimana Anda ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. A. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perikemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila yang berisi asas gotong royong. Sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno inilah yang di kemudian hari diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila 1947. Perlu Anda ketahui bahwa dari judul buku tersebut menimbulkan kontroversi seputar lahirnya Pancasila. Di satu pihak, ketika Soekarno masih berkuasa, terjadi semacam pengultusan terhadap Soekarno sehingga 1 Juni selalu dirayakan sebagai hari lahirnya Pancasila. Di lain pihak, ketika pemerintah Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru sehingga dikesankan seolah-olah Soekarno tidak besar jasanya dalam penggalian dan perumusan Pancasila. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea ke-4 Piagam Jakarta
Itulah dapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang ke-1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPU bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah awal pembukaan hukum dasar yang dijuluki Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 dengan sejumlah perubahan di sana sini. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara atau UUD 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPU PKI dengan sejumlah perubahan pula. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama atau Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komit ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan Ketua Mr. Kasman Singodimedjo. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntunan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia bagian timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tuntutan ini ditanggapi secara arif oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah yang Maha Esa. Baik, terima kasih kepada Muhammad Riandana atas penjelasannya. Kemudian video ini akan ditutup oleh teman saya yang bernama Arya Pramudia. Kepada Arya Pramudia, silakan. Baiklah, itu materi yang sudah disampaikan oleh Muhammad Riandana. Mohon diterima. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.